Baiklah pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait perubahan rancangan Undang-Undang KUHP yang disahkan oleh DPR RI, saat ini kita sudah terhubung bersama praktisi hukum Sumsel, Ibu Nurmala. Selamat siang Ibu Nurmala. Ya, siang pemirsa. Siang. Ya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat ya. Sehat, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Ibu, untuk mengawali perbincangan pada siang hari ini, menurut Ibu bagaimana pandangan Ibu sebagai praktisi hukum mengenai pengesahan RUU KUHP yang baru oleh DPR RI? Saya sebagai praktisi tentunya menyambut baik ya, karena KUHP kita ini sudah sangat usang ya. Nah, dengan adanya pengesahan KUHP yang baru ini tentunya menjadi momentum yang sangat kita apresiasi ya. Tetapi di sisi lain ya ada juga sisi lemahnya, baik dari sisi pembentukannya itu sendiri banyak dikritisi, dan walaupun di sisi positifnya Sudah Kak, kewenangan satu Kak advokat itu Dodi. diberikan kewenangan lebih luas lagi. Jadi KUHP baru adalah momentum di mana eh, peraturan pelaksana daripada KUHP yang baru, Kitab Undang Hukum Pidana ya, karena peraturan formal dari Kitab Undang Hukum Pidana adalah Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Tentunya dengan berlakunya disahkannya KUHP ini tentunya ada langkah maju daripada negara kita ya, telah mengesahkan satu lagi undang-undang, walaupun di sisi lain banyak menjadi pro dan kontra ya, itu pandangan saya. Baik Ibu, terus menurut Ibu perubahan dalam KUHP ini, KUHP baru ini apakah mempermudah atau justru mempersulit proses pendampingan hukum bagi klien Ibu? Ada positif, ada negatif ya. Dari sisi positif, kalau dulu kita advokat itu, seorang penasihat hukum itu hanya diberikan mendampingi tersangka ya. Namun setelah ada perubahan KUHP baru ini disahkan baru ini, kita tidak hanya mendampingi tersangka. Jadi mulai dari tahap lidik, sidik sampai penuntutan sampai persidangan, artinya masih berstatus saksi pun kita sudah boleh mendampingi korban, kita boleh mendampingi. Itu ada perubahannya. Tetapi ada juga sisi lemahnya beberapa pasal yang masih kita kritisi ya. Tetapi secara umum kewenangan advokat sudah dapat diperluas dengan adanya KUHP yang baru ini. Semoga ini implementasinya benar-benar sesuai dengan amanat daripada KUHP itu sendiri ya, di mana salah satu pasal memper, mewajibkan kita berhak untuk mendampingi mulai dari korban ya, saksi ataupun tersangka hingga ke proses persidangan. Ada Baik Ibu, perubahannya, kalau ditanya apakah ada perubahannya, ada ya. ada. Ya, berarti itu masih ada dampak negatif dan juga masih ada dampak positifnya Ibu ya. Terus menurut Ibu ketentuan baru terkait penangkapan dan penahanan atau penggeledahan memberikan kepastian hukum yang lebih baik atau tidak Ibu? Di KUHP yang baru ini menurut saya ya terlalu besar memberikan kewenangan kepada penyidik ya. Jadi Oke. penggeledahan di tingkat lidik pun sudah bisa dilaksanakan. Jadi ada sisi negatif, ada sisi positif ya. Sebenarnya KUHP ini membawa apa cahaya baru bagi kita ya praktisi. Tapi ada sisi negatifnya juga, bagaimana beberapa eh, memberikan kewenangan penuh kepada penyidik mulai dari tingkat sidik, bisa menggeledah, bisa menyadap ya. Nah, ini kan terlalu luas, apalagi tidak disertai dengan eh, pengawasan, sejauh mana pengawasan daripada tindakan daripada penyidik, penyelidik dalam hal melakukan penyelidikan atau penyidikan seperti yang diuraikan dalam KUHP ini. Tidak ada pengawasan dan implementasinya sejauh mana, karena hanya kita ini baru disahkan KUHP ya, walaupun KUHP ini masih banyak harus perlu kita kritisi ya, tetapi nyatanya sudah disahkan. Namun kan ada langkah-langkah hukum yang bisa diproses secara misalnya melalui judicial review ke MK nanti itu. Baik Ibu. Terus apakah KUHP baru ini cukup melindungi untuk hak-hak tersangka ataupun juga terdakwa Ibu? Jadi kalau saya membaca KUHP baru ini ya, tersangka itu dia bisa menghubungi kita, kita bisa menghubungi dia setiap saat diperlukan. Sebenarnya secara aturan ya, kita ini kan secara formalnya sudah disahkan nih. Tapi kak, apakah implementasinya sesuai tidak dengan apa yang diamanatkan oleh KUHP ini, balik lagi kepada penegak hukum yang secara nyata misalnya di tingkat kepolisian ya.
hak tersangka itu apakah benar-benar terlindungi. Selama ini ya, selama ini kita tahu bagi tersangka yang tidak mampu akan ditunjuk penasihat hukum dari pihak yang menyidik ya. Nah, dalam hal KUHP baru juga untuk ancaman-ancaman yang 5 tahun tetap didamping oleh penasihat hukum. Tapi sejauh mana implementasinya, apakah hanya sebatas formalitas saja, itu balik lagi ke aparat penegak hukum. Kalau dia tunjuk hanya penasihat hukum yang hanya formalitas saja, hanya duduk dia mendampingi, ya itu artinya cuma lip service KUHP ini ya. Nah, tapi balik lagi bagaimana kita penegak hukum ini ya kalau saya menyambut baik sejak disahkannya KUHP ini walaupun di sana sini terdapat pro dan kontra kalau kita lihat media ya baik di medsos maupun di media elektronik cetak itu banyak sekali pro dan kontra. Tapi kita hargai upaya dari pihak pemerintah. Itu ya pendapat saya. Iya, baik Ibu, membahas tentang implementasi, Bu. Bagaimana potensi atau tantangan implementasi aturan baru ini? Baru ini sebagai untuk para advokat dan juga aparat penegak hukum. Kalau kita bicara tantangan, saya yakin pasti banyak tantangan ya. Karena apa? KUHP sudah disahkan, sementara tim reformasi Polri sedang berjalan, baru dibentuk dan dilantik oleh Presiden. Artinya belum ada hasil apa yang mau direformasi oleh Polri ini. Karena Polri ini adalah aparat penegak hukum yang paling bawah dalam penyidikan, baik kasus korupsi maupun dia bisa sebagai penyidik juga. Nah, reformasi Polri, SK-nya baru di SK-kan dan baru dilantik. Apakah sejalan nanti isi KUHP ini dengan apa yang akan dihasilkan daripada tim reformasi Polri ini? Ya. Sejauh mana nanti implementasinya KUHP ini berlaku ya oleh penegak hukum yang namanya Polri, sementara di pihak kejaksaan sendiri itu belum ada reformasi ya, belum ada reformasi seperti dibentuk tim reformasi Polri. Menurut saya eh, polisi, kejaksaan, pengadilan itu sama-sama penegak hukum di samping advokat ya yang kita sebagai pembela ini harus eh, tidak hanya di polisi perlu reformasi, jaksa pun perlu direformasi menurut saya ya. Jadi apakah KUHP ini efektif dalam implementasinya? Apakah ada tantangan? Kalau bicara itu saya yakin pasti banyak tantangan, apalagi banyak pasal-pasal karet ya, pasal-pasal yang kontroversial di dalam KUHP ini. Itu yang saya ini ya saya baca ya dari KUHP yang baru ini ya. Dan di sana sini kontra. Lagi-lagi saya katakan banyak yang kontra. Saya pun termasuk yang kontra, walaupun di sisi lain saya menyambut baik daripada terbitnya KUHP ini, disahkannya KUHP ini. Ya, baik Bu. Karena benar, karena KUHP ini adalah baru Bu ya, jadi pasti masih ada pro dan kontranya Ibu ya. Terus apakah pada Ya. pasal dalam KUHP baru ini Bu yang berpotensi berbenturan dengan prinsip-prinsip fair trial atau due process of law? Dan bagaimana menurut Ibu kesiapan aparat penegak hukum dalam menerapkan perubahan KUHP ini di lapangan Ibu? Sebenarnya kalau bertentangan dengan proses Allah pasti ya ada sih. Saya yakin pasti ada itu. Salah satunya pasal yang pembelian jebakan itu. Ya, kalau dulu undercover itu hanya pada kasus tindak pidana narkoba. Nah, di KUHP baru ini tidak hanya narkoba. Nah, ini berpeluang akan terciptanya abuse of power oleh penegak hukum ya, khususnya penyidik. Kalau dulu kita narkoba pura-pura membeli, rupanya dia itu apa undercover yang menangkap nanti jebakan apa. Nah, sekarang jual beli jebakan ini dalam KUHP ini diperluas lagi, tidak hanya tindak pidana narkoba, tapi juga diperluas dengan tindak pidana lainnya. Ini berpeluang akan terjadi abuse of power atau penyalahgunaan wewenang atau melanggar hukum yang dilakukan oleh aparat-aparat penegak hukum, khususnya penyidik ya, penyidik penuntut ya itu. Itu ya pendapat saya ya. Baik Ibu, menurut apakah ada saran sebagai praktisi hukum bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum agar penerapan KUHP baru berjalan efektif dan tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara, Bu? Eh, saran ya, saran saya karena ini KUHP ini baru ya. Artinya saya pun termasuk saya harus belajar. Kalau dulu KUHP itu sudah di luar kepala isi KUHP lama ya, KUHP lama. Nah, kita KUHP baru, kemudian ini KUHP baru juga. Jadi artinya para penegak hukum harus lebih banyak belajar lagi dan mungkin diadakan semacam pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan apa
SDM daripada aparat penegak hukum baik polisi, jaksa maupun hakim ya. Kemudian di samping pelatihan-pelatihan juga eh, proses yang berbelit-belit ya itu harus juga dihilangkan. Bagaimana azas cepat biaya ringan itu benar-benar terlaksana khususnya dalam untuk mencapai keadilan bagi masyarakat ya. Tentunya implementasi daripada KUHP ini benar-benar dapat dijalankan sepanjang ya. Jadi hukum kita udah bagus, tapi penegak hukumnya nggak bagus ya sama juga nol zong ya. Itu artinya pelaksanaan KUHP akan dapat berjalan dengan baik jika penegak hukum masyarakat benar-benar menjalankan apa yang diamanatkan oleh KUHP ini. Walaupun KUHP ini masih banyak pro dan kontra, tetapi tugas kita semua ya untuk mengkritisi bila diperlukan akan melakukan uji material ke MK ya terhadap pasal-pasal yang kontroversial ya banyak sekali pasal-pasal kontroversial termasuk pasal jebakan tadi kemudian tentang penyitaan penggeledahan ada beberapa pasal yang krusial yang perlu kita kritisi bila perlu direvisi KUHP ini nanti ya melalui putusan MK. Baik Ibu, terakhir Ibu, Itu pendapat saya ya. baik Ibu, apa ada harapan Ibu untuk perubahan dari undang-undang ini Ibu? Harapan pasti ada karena kita ada lembaga yang namanya Mahkamah Konstitusi. Pasal-pasal yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 ya, bisa kita uji materi ke MK. Kemudian nanti dibantu lagi dengan misalnya Perma, Peraturan Mahkamah Agung, SEMA ya, bisa saja. Tapi untuk merevisi undang-undang hanya bisa dilakukan melalui uji material ke Mahkamah Konstitusi. Tapi peraturan pelaksana bisa melalui SEMA, bisa melalui Perma ya, untuk pelaksanaan daripada eh, menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam KUHP. Baik Ibu, semoga dengan apa yang kita harapkan dengan perubahannya undang-undang ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ibu. Selamat melanjutkan aktivitasnya Ibu. Terima kasih, selamat siang.